Saudara, Anda kembali di Kompas Pagi bersama saya Edwin Chan. Hari Raya Nyepi menjadi daya tarik bagi wisatawan di Bali. Jelang Nyepi, di masa mudik Lebaran, tingkat hunian hotel di Bali mulai meningkat. Peningkatan jumlah wisatawan sudah terlihat di beberapa hotel dan villa di Ubud dan Nusa Dua Bali. Rata-rata 50 hingga 60% kamar telah terisi oleh wisatawan. Hotel dan villa pun berlomba-lomba memberikan promo menarik untuk memikat wisatawan. Sementara itu, di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali dipastikan seluruh layanan ditutup 24 jam saat Nyepi pada 29 Maret 2025. Pengelola bandara mengingatkan calon penumpang agar memastikan jadwal penerbangan dan tiba lebih awal. Jadwal penutupan Bandara Ngurah Rai pada Sabtu 29 Maret pukul dimulai dari 6.00 waktu Indonesia bagian tengah. Dan di layanan akan dibuka kembali pada Minggu 30 Maret pukul 6.00 WITA. Meski ditutup, petugas tetap bersiaga untuk kondisi darurat. Selain itu, jelang Lebaran, kondisi Bandara Ngurah Rai terpantau masih landai. Hanya terjadi kenaikan jumlah kedatangan sebanyak 1%. Lalu, jumlah penumpang keberangkatan lebih tinggi 8% dan diprediksi puncak kedatangan penumpang terjadi pada 28 Maret yang mencapai 81.000 penumpang. Angkutan Lebaran ini tanggal 28 Maret itu adalah puncak kedatangan ya, dan arus balik di tanggal 7 April 2025. Saya tekankan kembali pada kesempatan ini bahwa angkutan Lebaran bertepatan juga pada Hari Raya Nyepi, khususnya di Bali. Nah, tentunya dari Bandara I Gusti Ngurah Rai beserta dengan stakeholder yang lain sudah melakukan dan menyampaikan campaign dan mengkonfirmasi kepada para pengguna jasa dan calon penumpang. Nah, himbauan kami adalah pastikan sekali lagi jadwal keberangkatan dan juga keberangkatan dari rumah ke bandara. Selain itu, saudara, arus mudik di Pelabuhan Gilimanuk, Bali mulai terlihat lengang pada Senin petang. Kapolda Bali berharap mudik melakukan perjalanan lebih awal guna menghindari penutupan pelabuhan saat Hari Raya Nyepi. Diduga akibat menghindari penutupan pelabuhan saat Nyepi, pemudik banyak memilih mudik lebih cepat. Diprediksi puncak arus mudik Lebaran tahun ini terjadi pada 1 atau 2 hari sebelum Lebaran. Jumlah pemudik di Pelabuhan Penyeberangan Padang Bayi, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem, Bali terus meningkat. Pemudik saat ini masih didominasi sepeda motor, sementara arus mudik pada Senin siang di Pelabuhan Padang Bayi masih terlihat lengang. Sebagian pemudik biasanya memilih mudik pada malam hari, saudara. Selain menghindari cuaca panas, pemudik juga bisa tiba di Lombok pada pagi hari karena penyeberangan Padang Bayi membutuhkan waktu selama 4 jam. Seperti tahun lalu, pelaksanaan Hari Raya Nyepi 2025 juga berbarengan dengan bulan suci Ramadan. Berdasarkan kesepakatan Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB Provinsi Bali, Muslim tetap bisa melaksanakan sholat tarawih namun mengikuti ketentuan desa adat. Di Denpasar, Bali sendiri, kerukunan umat beragama terasa kental, saudara. Umat Islam juga masih menggelar sholat tarawih dengan hikmat seperti yang terlihat pada Senin malam. Meski demikian, pada 29 Maret mendatang, Muslim-Muslimah juga bertoleransi dengan Hari Raya Nyepi. Pasalnya, penerangan lampu akan dibatasi sesuai ketentuan desa adat masing-masing. Saat Nyepi nanti, seluruh kegiatan akan dihentikan secara penuh, termasuk berkendara dan alat pengeras suara. Lalu selama hari Nyepi, petugas keamanan adat atau pecalang juga akan membantu mengawal kelancaran ibadah. Tiap tahun, aturan ini adalah hasil diskusi bersama para pemuka agama di Bali. Dengan jam yang sudah ditentukan, ya, yang sudah dikonsultasikan dengan para kiai, para tokoh agama, ya, kemudian berjalan kaki ke masjid terdekat atau musola terdekat tanpa pengeras suara, dan pada saat selesai yang jamnya sudah ditentukan, lalu balik dengan berjalan kaki, tidak dengan pakai kendaraan.
Sehingga dengan demikian sholat tarawih itu akan bisa berjalan dengan baik juga dan Hari Raya Nyepi tidak tercederai. Sebagai rangkaian menyambut Hari Raya Nyepi, umat Hindu di Jepara dan Kudus di Jawa Tengah Minggu siang mengikuti prosesi melasti di Pantai Bandengan Jepara. Sebagai puncak acara, dilakukan larung sesaji di tengah laut diselingi prosesi pengambilan air suci. Prosesi melasti dipimpin Ngardi Sindu Atmaja dan berlangsung hikmat, saudara. Puncak ritual melasti ini diwarnai dengan larung sesaji berupa hasil bumi dan hewan ternak di tengah laut sambil diselingi pengambilan air laut tempat melarung sesaji. Kegiatan melasti ini merupakan rangkaian sebelum pelaksanaan Hari Raya Nyepi guna membersihkan peralatan dan akan digunakan dalam perayaan Nyepi sekaligus mengambil air tirta suci dari tengah laut. Air yang dibawa dari tengah laut nantinya digunakan untuk membersihkan pura sehari sebelum upacara Nyepi. Hari ini yaitu melasti, membersihkan pratima-pratima atau alat-alat persembahyangan yang akan digunakan pada waktu tanggal 28 Maret, yaitu Caru Agung atau Pangkubukan. Dengan adanya melasti untuk hari ini diharapkan semua makhluk berbahagia dan aman, tentram, baik umat Hindu maupun masyarakat Indonesia seluruhnya. Usai jeda, saudara, Ulas Kompas akan hadir membahas sejumlah berita yang jadi sorotan harian Kompas hari ini. Tetaplah bersama kami.